Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakiri Sadiaksa, NIM 2021-050-10-1065 dari kelas PBSB semester 4. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Yang pertama itu pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bitamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang, murabahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard dan transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah. 2. Unsur-unsur pembiayaan. Pertama, pembiayaan murabahah dan istisna. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya atau keuntungan yang ingin diperoleh. Pembiayaan istisna adalah merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajjal. Namun berbeda dengan jual beli murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli istisna, barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Lanjut, pembiayaan ijarah dan IMBT. Pembiayaan ijarah dan IMBT, transaksi ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai dan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Al-bai merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini. Pertama, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Kedua, pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir sewa. Ketiga, pembiayaan mudharabah. Faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad murabahah yaitu 1. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul. Dan keempat, nisbah keuntungan. Jadi, unsur-unsur pembiayaan yaitu 1. Adanya kepercayaan. 2. Waktu atau masa. 3. Risiko. 4. Penyerahan. 5. Adanya dua pihak yaitu pemberi dan pembiayaan, sahibul mal dengan penerima pembiayaan atau mudarib. Ketiga, tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. 4. Fungsi pembiayaan. Berdasarkan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya, A. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. B. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. C. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui perdanaan untuk usaha yang dilakukan. 5. Jenis-jenis pembiayaan.
yaitu pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja mencakup 3 hal, yaitu A. Modal kerja, yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. B. Modal kerja bruto, merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula. C. Modal kerja neto, merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Kedua, pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah A. Untuk pengadaan barang-barang modal. B. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. C. Berjangka waktu menengah dan panjang. Ketiga itu pembiayaan konsumtif syariah. Secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, pembiayaan konsumen akad murabahah. Kedua, pembiayaan konsumen akad IMBT. Ketiga, pembiayaan konsumen akad ijarah. Keempat, pembiayaan konsumen akad istisna. Kelima, pembiayaan konsumen akad qard dan ijarah. Keempat, pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk objek pembiayaan tertentu. Kelima, pembiayaan letter of credit atau LC. Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. 6. Kualitas pembiayaan. Pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan. Selain itu, kualitas pembiayaan didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi yang terdiri dari 1. Lancar, 2. Dalam perhatian khusus, 3. Kurang lancar, 4. Diragukan, 5. Macet. Itulah hasil penjelasan atau paparan materi yang saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.